Warga Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas, digembarkan oleh temuan seorang pemuda yang tewas di plafon gudang penyimpanan pakan ikan. Korban meninggal tersengat listrik yang mengalir di plafon gudang. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus hati-hati evakuasi jasad korban karena kondisi plafon yang sempit. Pemilik gudang mengatakan sebelum korban ditemukan, dirinya curiga ada bagian Eternit yang ambrol saat akan mengambil pelet ikan. Bahwa kematian diperkirakan sekitar 8 jam yang lalu atau sekitar 8 jam 9 jam kira-kira seperti itu. Kemudian murni karena luka bakar sengat listrik. Jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan, tidak ada. Itu kan bisa sampai di atas papan itu kemungkinan apa? Nah, dimungkinkan ya, ini dimungkinkan tadi dari saksi yang melihat pemilik rumah ini begitu buka kelihatan kaki di atas ternit yang notabene sudah pecah gitu. Pemilik gudang mengaku beberapa karung pakan ikan miliknya memang sempat hilang hingga dirinya membuat teralis di plafon gudang. Kasus ini sendiri masih terus didalami polisi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap kekasihnya di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Ya, rekonstruksi berlangsung 3 jam di wilayah Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Barat. Jawab maksud kami Jawa Timur dengan memperagakan 37 adegan. Dalam rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku Alfi Maulana terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati. Tersangka memperagakan 37 adegan mulai dari peristiwa pelaku dikunci di luar kosan, eksekusi pembunuhan, hingga proses mutilasi di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil reka adegan diketahui proses mutilasi korban selama 2 jam non-stop, dimulai sejak pukul 2 dini hari. Sejumlah petugas dari Polrestabes Surabaya juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, mengingat kasus ini menarik perhatian dan emosi warga sekitar. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan sekaligus memastikan semua bukti sesuai dengan keterangan pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Para pemuda ini marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang sementara dari Tangerang warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Makanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak.
Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu Pak yang penyebabnya ya, makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang sopir taksi online di Kota Padang, Sumatera Barat kedapatan mengacungkan sebilah pisau ke pengendara lain. Jadi pelaku emosi lantaran disalip pengendara lain. Video seorang sopir taksi yang acungkan pisau di jalanan Kota Padang terekam kamera warga. Pelaku acungkan pisau ke arah pengendara lain. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat menangkap pelaku di kawasan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan saat mengancam korban di jalan raya. Pada petugas, pelaku mengaku emosi lantaran tidak terima disalip pengendara lain. Tadi itu hanya karena gesekan atau pepet-pepet mobil di jalan raya. Jadi supir Maxim tadi, adik kita tadi, Putra, tidak terima dan balik mengejar sehingga mengacungkan belati tadi kepada sopir tersebut untuk memberhentikannya. Atas kesalahan saya berbuat, saya berjanji akan tetap bertertib berkendara dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Setelah pelaku menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf di hadapan polisi, kasus ini berakhir damai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Itulah mengapa kita harus menjaga emosi ya. Jangan gara-gara hanya disalip saja langsung tiba-tiba mengacungkan senjata tajam. Itu agak serem ya, apalagi saya juga sering berangkat ke kantor tuh menggunakan kendaraan pribadi, jadi agak takut-takut nih kalau mau nyelip-nyelip kendaraan lain. Tiba-tiba diacungkan pisau aja gitu. Harusnya itu pisau itu kan ada di dapur, bukan begitu? Iya. Menjadi makanan dihidangkan nantinya, begitu ya. Salah dia penggunaannya. Iya, itu biasanya dilakukan oleh emak-emak nih. Seperti yang satu ini nih dianggap meresahkan nih, puluhan emak-emak nih menggerebek dan menghentikan aktivitas tambang di Goa, Sulawesi Selatan. Iya, polisi yang menerima laporan ini turun ke lokasi dan selidiki izin tambang tersebut. Puluhan emak-emak menghadang dan menghentikan paksa alat berat yang diduga sedang melakukan penambangan liar di dekat perkampungan warga di Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mama ini bahkan meminta operator alat berat untuk segera menjauh dari lokasi. Aparat kepolisian dan TNI mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Namun karena diduga informasi kedatangan petugas bocor, polisi tidak menemukan adanya aktivitas penambangan. Meski begitu, petugas tetap memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait izin tambang. Menurut warga, keberadaan tambang yang ditolak karena merusak jalan desa. Iya Pak, menolak. Karena jalanan berlumpur Pak, tidak bisa dilewati. Baru ke juga rawan kecelakaan. Kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Nanti di sana akan ketahuan apakah tambang ini memiliki izin atau tidak. Penyelidikan keberadaan tambang di Kecamatan Bontonompo yang diduga ilegal masih berlanjut. Polisi juga sudah mengantongi identitas orang yang kerap menambang di lokasi ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Bang, Jaya 65, Cempaka Putih Barat, RT 5, RW 5 Bang, titik kenal Mardani, Gang Bengkel dekat Puskesmas. Tolong segera meluncur. Api melalap sejumlah rumah di Jalan Madani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Rabu malam. Kebakaran ini diduga dipicu korsleting arus listrik. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 1 rumah rusak parah, 3 lainnya rusak ringan, dan 1 motor hangus terbakar. Jadi awalnya tuh yang punya rumah sedang tertidur. Lalu
tiba-tiba dengar meleduk gitu dari listrik ya. Nah mereka lari tiba-tiba udah terbakar banyak. Jadi warga udah pada kumpul juga, bantu-bantu. Lalu ada pemadam juga cepat, alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Inilah rumah yang dihuni oleh 2 balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah, berdinding papan seadanya, dan tidak memiliki tempat tidur yang memadai. Selain itu, di luar rumah tampak tidak ada saluran pembuangan limbah, di mana sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab utama 2 balita pasangan Prengki dan Yanti Hartuti menderita cacingan. Melihat kondisi tersebut, rencananya rumah balita tersebut akan segera direnovasi oleh Basnas setempat dengan bantuan anggota TNI. Jadi insya Allah dari Basnas dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Setelah Basnas dengan Pak Dandim siap untuk membantu rumah yang tidak layak. Hingga kini kedua balita yang menderita cacingan akut tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, Ibu ini sungguh memprihatinkan ya, dan ini tentunya juga menjadi perhatian para orang tua untuk selalu memperhatikan apa yang menjadi konsumsi anaknya. Tapi juga tidak hanya apa yang dikonsumsi, juga lingkungan ya, bagaimana orang tua ini juga bisa menciptakan lingkungan yang bersih untuk anak-anaknya. Iya, lagi-lagi anak-anak ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab kita semua juga sebagai masyarakat untuk saling menjaga dan mengingatkan, terutama juga mereka pemimpin-pemimpin daerahnya. Iya, betul sekali. Mereka ini harusnya melihat, apalagi tadi kan katanya tempat tinggal ini katanya kurang layak dan sanitasinya pun masih jauh dari layak begitu ya, sehingga balita-balitanya ini bisa terkena cacingan. Ini harus bisa dimonitor dan dicegah dengan bantuan pembangunan juga bisa dilakukan mungkin kan. Betul. Nah, ini anggota DPRD ini justru harusnya membantu, bukan tengah asyik menari ini ya, seperti yang tadi kita sempat bocorkan sedikit tadi di depan. Gimana nih ada anggota DPRD yang asyik menari di tempat hiburan malam, ini viral di media sosial. Nah, dan atas aksinya tersebut, wakil rakyat dari Sumatera Utara itu akhirnya dipecat dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai sekretaris komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya, dari Sumatera Utara kita beralih ke Aceh. Ini ada video Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda Kabupaten Pidijaya beredar luas di masyarakat. Ya, dalam video itu Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku, dan ini dilakukan saat audiensi di hadapan para peserta.
Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga keracunan usai mengkonsumsi makan siang bergizi gratis. Ya, sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa yang diduga juga keracunan makanan MBG. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Itu di MBG itu? Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya keras, mampu bicara. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu, tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini bikin saya jadi ingat satu lagu, tahu gak sih? Apa itu? Dan terjadi lagi. Sudah sering ya kayaknya kita bawain berita-berita soal anak-anak ini betul. Keracunan MBG. Ini harusnya bisa dimonitor. Karena ingat, MBG, B-nya apa? Bergizi kan? Bergizi, jadi bukan yang akhirnya malah jadi buat anak-anak ini jadi keracunan kan, malah jadi sakit, bukannya bergizi lagi akhirnya. Ini tentunya harus menjadi perhatian penuh dari pemerintah ya, karena ini kan menjadi salah satu dari program Bapak Presiden Prabowo yang seharusnya ya bisa
bisa mesejahterakan untuk anak-anak, apalagi untuk menuju ke Indonesia Emas 2045 begitu. Nah, ini pelaksanaan program makan bergizi gratis ini di Brebes, Jawa Tengah juga dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat pernyataan menerima atau menolak program itu di sekolah. Wah, ini ada salah satu poinnya di dalam surat itu adalah wali murid ini tidak dapat menuntut apabila anaknya keracunan makanan MBG. Surat berkop kantor Kementerian Agama Brebes yang dikeluarkan MTS Negeri 2 Brebes ini viral di jagat maya. Yang menarik, surat ini berisi pernyataan orang tua siswa tentang persetujuan menerima atau menolak pelaksanaan program MBG di sekolah. 1 dari 6 poin dalam surat menyebutkan orang tua siswa tidak boleh menuntut apabila anaknya keracunan makanan program MBG yang disebabkan faktor di luar kendali pihak sekolah atau panitia. Poin lainnya, orang tua siswa bersedia menanggung resiko apabila terjadi gangguan pencernaan dan alergi terhadap bahan makanan tertentu. Ada juga poin yang menegaskan siswa harus mengganti sebesar Rp80.000 jika merusak ompreng atau tempat makan. Setelah viral dan menuai kontroversi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan itu. Membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Sebanyak 5 MTS di Kabupaten Brebes, hanya MTS Negeri 2 Brebes yang belum mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, dari informasi lainnya nih pemirsa, ada ratusan siswa SMPN 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan ini menyambut gembira ada Roni Ardiansyah, kepala sekolah mereka yang tidak jadi dicopot, Bayu. Wah, syukurlah ya. Karena sebelumnya Roni sempat viral karena dicopot setelah menegur anak wali kota Prabu Muli yang membawa mobil ke sekolah. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Roni juga mengatakan telah menerima dan memaafkan kejadian yang menimpanya tersebut. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat diberhentikan juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi sebelumnya kita ada berita-berita MBG membuat Desvita sebagai ibu ini deg-degan. Ya. Ini juga sebagai ibu kita deg-degan lagi ya, buat Desvita deg-degan lagi ya. Di mana polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat mengoplos LPG 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku ini menjual LPG hasil oplosan ke sejumlah toko dengan harga pasaran. Ini pakai air ini ya? Tim Satuan Intelkam dan Satreskrim Polres Goa langsung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung gas non-subsidi di Kompleks Perumahan Bumi Batara, Mawang Permai, Kabupaten Goa. Polisi menemukan puluhan tabung gas non-subsidi yang telah dioplos oleh seorang pelaku, serta sebuah alat sederhana untuk memindahkan gas LPG bersubsidi 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi. Pelaku AR menjual gas LPG hasil oplosan ke sejumlah toko sesuai dengan harga di pasaran. Untuk satu tabung gas 12 kg, pelaku memperoleh keuntungan Rp100.000.
penggunaan daripada tabung gas 3 kg subsidi yang mana dioplos ke tabung gas non-subsidi. Jadi sementara dapat kami sampaikan dari hasil kami amankan saat ini ada 100 tabung gas 3 kg subsidi. Bersama juga kita amankan juga ada 26 tabung gas besar. Polisi mengamankan seorang pelaku bersama barang bukti ke Polres Goa. Petugas juga menyita mobil yang digunakan pelaku untuk menjemput dan mengantar gas LPG hasil oplosan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi informasi terkait dengan kecurangan dari gas bersubsidi, ini juga ada kecurangan juga yang terjadi di BBM bersubsidi, di mana kepolisian Polres Goa menangkap seorang pelaku penyelundupan BBM bersubsidi jenis solar di Jalan Abdul Razak, Kota Makassar. Ya, saat digeledah polisi menemukan BBM solar ditampung pelaku dalam 2 tandon plastik berukuran besar. Petugas Patmor Sabhara Polres Goa menangkap seorang sopir truk berinisial AR saat berupaya menyelundupkan ribuan liter BBM bersubsidi di Jalan Abdul Razak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan bermula ketika truk yang dikendarai pelaku baru keluar dari SPBU. Merasa curiga, petugas patroli memeriksa isi truk dan menemukan BBM jenis solar yang ditampung di 2 tandon plastik besar. Diduga BBM solar ini akan dijual ke sejumlah lokasi dengan harga yang lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan. Yang mana ketika melakukan kegiatan patroli menemukan ada satu kendaraan jenis truk yang mencurigakan. Setelah ditemui, dilakukan pengecekan, ternyata berisikan beberapa jirigen yang isinya adalah solar. Terkait dengan hal tersebut, peristiwa tersebut, kemudian tersangka dan truk kami amankan dan dibawa ke Mapores Goa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka AR dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, selain itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sengaja membuat pusing Direktur Bank BUMN dengan kekucuran uang pemerintah 200 triliun rupiah. Ya, Purbaya menyebut langkah itu dilakukan agar para pemimpin atau pimpinan Himbara bekerja keras dan kreatif. Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir. Sementara itu pemirsa, kebijakan mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Ya, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta ekonom yang mengkritiknya terkait kebijakan itu untuk belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September. 2021 bulan Mei, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya, ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina, Didik Rahbini menilai kebijakan Menkeu dianggap spontan dan dianggap melanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut. Menkeu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Dirut Bank deh, dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, waduh. Tahu nggak Anda, pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Purbaya juga akan memberikan panduan jika ada perbankan yang bingung menyalurkan dana 200 triliun rupiah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Sahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Faricha. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Saat ini ada 3 nama Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai dilantik, Menko Polhukam Jamari Chaniago mengaku mendapat pesan dan arahan dari Presiden Prabowo. Ya, salah satunya ia diminta mengabdi untuk kepentingan negara. Arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin. Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event, enggak. Summit yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu. Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tidak akan mundur dari PSSI, Pak? Tidak apa? Tidak ada aturan untuk tidak ya, itu dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Gimana Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga merupakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan menunggu regulasi FIFA terkait posisinya sebagai Ketua PSSI. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu. Untuk kedua kalinya, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri. Mas Gibran nggak datang ke Mas. Oh iya, Mas Gibran di luar kota. Mas,
Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, hingga penasihat khusus di Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Nah itu dia di tengah-tengah mungkin surprise yang diberikan oleh Pak Prabowo dari adanya menteri-menteri baru tadi yang sudah kita lihat juga informasi aja gitu ya. Informasi yang sebelum kita lihat ini adalah terkait tadi ya ketidakhadiran Wapres Gibran di acara pelantikan dari para menteri ya. Ya memang sudah dijelaskan bahwa katanya beliau ini ada di luar kota begitu ya. Semoga next time bisa tepat waktunya ya untuk bisa ikut mengikuti lagi acara-acara kenegaraan begitu ya. Iya, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yaitu Yusril Iza Mahendra pemirsa menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan Kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Ya, Yusril menjelaskan tim reformasi Polri akan bertugas selama beberapa bulan dan menyerahkan hasil rumusan kepada Presiden Prabowo. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Meski demikian, Kapolri juga menyebut bahwa Polri akan sejalan dengan arahan pemerintahan Prabowo. Pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan. Kalau untuk reformasi sendiri dari Bapak sendiri itu seperti apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh nanti tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025. Kelangkaan ini kini menjadi perhatian publik karena terkesan berlarut-larut dan tidak ada solusi. Tak hanya membuat masyarakat susah mendapatkan BBM, isu PHK karyawan SPBU swasta juga disorot. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu guna mengatasi masalah kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya itu kita minta detailkan. Proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI, Yusri Usman, tak sepakat dengan rencana pemerintah mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina karena dianggap bentuk monopoli usaha. Nah itu yang nggak boleh. Itu nanti terjadi kan seperti monopoli. Kan sebetulnya itu sebagai pembanding. Mereka kan mesti kalau menambah biaya, padahal marginnya SPBU juga nggak besar banget. Kalau Pertamina proses pengadaannya nggak benar, masa mereka mau beli dari proses yang kurang transparan? Kan nggak mungkin. Makanya agak keberatan saya pikir SPBU asing dengan kebijakan harus beli melalui Pertamina. Bebaskan saja, biar dilihat. Jadi ada pembanding. Dibutuhkan gerak cepat pemerintah mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Tim iNews melaporkan.
Ya, ini sebelumnya pemerintah membantah membatasi impor yang jadi penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina. Dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kelangkaan bahan bakar bijak jenis bensin melanda sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum swasta di Jakarta sejak sepekan terakhir. Ya, seperti yang terjadi di SPBU kawasan Menteng Jakarta Pusat, dan berikut liputan rekan Amrina Rida. Ya, pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta. Salah satunya juga terjadi di SPBU swasta tempat kami melaporkan saat ini yang berlokasi di Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat. Di mana di SPBU swasta ini saat ini hanya menyediakan BBM jenis V Power Diesel. Sementara untuk BBM yang lain seperti jenis Shell Super ataupun juga Shell V Power dan juga Shell V Power Nitro Plus ini tidak tersedia di BBM swasta ini, dan hal ini pun juga sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah pihak akibat dari adanya kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta ini, sejumlah SPBU swasta ini juga melakukan sejumlah penyesuaian, diantaranya adalah mereka melakukan penyesuaian jam kerja ataupun juga penyesuaian hari operasional dari SPBU, dan adapun beberapa SPBU swasta ini pun juga diketahui melakukan pemutusan hak kerja terhadap karyawannya akibat adanya kelangkaan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta ini. Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta ini disebut-sebut dikarenakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak menambah kuota impor bagi SPBU swasta, dan ia pun juga menyarankan agar SPBU swasta membeli stok BBM di Pertamina. Namun dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan izin sesuai kuota per tahun, dan juga kuota tersebut ini sudah dievaluasi berkala setiap 3 bulan sekali. Ia pun juga telah menyebut bahwa pemerintah sudah memberikan tambahan impor sebanyak 10% untuk SPBU swasta, lebih banyak dibandingkan kuota pada tahun lalu. Tentunya nanti diharapkan ada solusi yang tepat dari pemerintah, karena banyak masyarakat yang hingga saat ini mengeluhkan adanya kelangkaan stok BBM di SPBU swasta, dan mereka berharap agar nantinya ada solusi terkait dengan hal ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, Eri Nugraha, iNews melaporkan.
Iya, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tidak hanya berimbas pada konsumen, tapi juga ratusan pekerja SPBU. Iya, ini pegawai SPBU sampai jualan kopi pemirsa di pinggir jalan karena tak ada pekerjaan. Iya, inilah video yang viral pemirsa memperlihatkan sejumlah pegawai SPBU swasta berjualan kopi literan di pinggir jalan. Alih-alih mengisi BBM ke kendaraan, para pegawai SPBU ini sibuk berjualan kopi demi mendapat tambahan penghasilan. Pasalnya sejak beberapa pekan terakhir, SPBU tempat mereka bekerja nyaris berhenti beroperasi lantaran stok BBM jenis bensin langka. Warganet pun mendukung agar pemerintah mencari solusi atas persoalan kelangkaan BBM SPBU swasta. Ya, tapi sebenarnya fenomena ini juga ada yang disyukuri juga oleh mereka, katanya daripada di PHK lebih baik berjualan kopi, ya, apapun pekerjaannya disyukuri begitu ya. Tapi kita harapkan juga agar masalah ini juga segera mendapatkan solusinya agar hal-hal yang ditakutkan seperti ini tidak terjadi. Betul sekali. Ya, tapi sulitnya cari pekerja ini juga tidak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga ternyata bagi mereka yang sudah bekerja. Iya, betul sekali. Meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaan alih-alih pindah ke kantor yang baru yang menawarkan kenyamanan dan gaji lebih tinggi. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan. Mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. Kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok di 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh, dicoba aja, tapi jangan pakai. Ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi. Yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah, dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi pekerja untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Para pekerja terlilit fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Di Indonesia, fenomena job hugging juga terasa dalam setahun terakhir seiring memburuknya data-data ketenagakerjaan. Data indeks ketersediaan lapangan kerja yang dirilis Bank Indonesia memburuk dalam 4 bulan terakhir, yaitu selalu di bawah level optimis 100 berturut-turut pada bulan Agustus, Juli, Juni, dan Mei. Padahal di bulan Januari hingga April, indeks ketersediaan lapangan kerja cukup terjaga di atas 100. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan News melaporkan. Ya, di tengah persaingan tenaga kerja yang semakin ketat dan kondisi ekonomi global yang lesu, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Ya, meski bergelar sarjana, tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang harus memutar otak untuk tetap bertahan hidup. Setiap tahun Indonesia melahirkan ratusan ribu lulusan sarjana dari berbagai kampus di penjuru negeri. Namun banyaknya sarjana tak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini membuat banyak lulusan sarjana beralih profesi menjadi sopir ojek online. Seperti yang terjadi pada Rahmatul Iqbal Yunansyah atau yang akrab dipanggil Yunan, seorang sarjana dari salah satu universitas ternama di Jakarta. Gelar S1 Fakultas Ilmu Komunikasi yang dimiliki kini hanya bisa menjadi portofolio baginya. Karena realita yang kini harus dijalani berbeda jauh dengan yang diimpikan semasa muda. Yunan menyimpan dalam-dalam impian bekerja sebagai pegawai kantoran dan beralih profesi menjadi sopir ojek online. Yunan mengaku setelah lulus S1 ia sempat bekerja di beberapa tempat, namun seiring berjalannya waktu, Yunan mengaku perlahan dirinya tersisih. Menjadi pengemudi ojol sejak tahun 2015, Yunan bisa menghidupi keluarga kecilnya dengan pendapatan yang mungkin tidak menentu setiap bulannya.
lagi terkadang yang terjadi di lapangan itu nggak sesuai dengan keinginan kan. Proses pencarian. Iya tidak sesuai karena kan ya banyaknya saingan ya kan. Lagi pula juga saya juga termasuk yang agak telat ya. Agak telat dari segi umur untuk kuliah di bidang itu. Jadi ya kemungkinan ada halangannya di situ. Karena kan sekarang itu kan di Indonesia tuh kan banyak ya faktor umur itu juga mendukung ya kan. Pengalaman dan umur gitu kan. Kalau misalkan orang udah ngelihat umurnya sudah berumur nih, maksudnya sudah agak lebih tua, tapi pengalaman belum ada, ya pasti akan dicari yang fresh graduate kan. Kisah Yunan hanyalah salah satu dari ratusan ribu lulusan sarjana yang kini beralih profesi ke sektor informal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Badan Pusat Statistik saat ini mencatat pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini bertambah dibanding tahun 2024 yang mencapai 7,20 juta orang. Namun tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024, yaitu menjadi 4,76%. Data ini menunjukkan hampir 5% pengangguran tidak terserap di pasar kerja. Sementara itu, BPS juga mencatat lebih dari 1 juta lulusan sarjana menganggur. 177.000 lulusan diploma juga menganggur. Tak hanya itu, 1,62 juta lulusan SMK juga menganggur. Sementara untuk lulusan SD hingga SMP menganggur mencapai 2,42 juta orang. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Ya, mereka membubarkan diri setelah perwakilannya bertemu anggota DPR RI. Cuma gua yang berani ngomelin, ayah Beno. Cuma gua yang lebih baik lagi. Perwakilan sopir ojek online dari Garda Indonesia telah bertemu anggota Komisi 5 dan pimpinan DPR RI. Dari hasil pertemuan, pengemudi mengklaim DPR berjanji akan menemui semua tuntutan dan memenuhi semua tuntutan termasuk sistem bagi hasil yakni 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator. Tuntutan pengemudi yakni agar RUU Transportasi Online bisa masuk Prolegnas 2025-2026 yang diklaim akan dipenuhi. Pengemudi juga menuntut pemerintah untuk membentuk regulasi yang berpihak pada ojol sebagai kelompok pekerja yang rentan dan tidak memiliki jaminan kesejahteraan. 10 perwakilan yang masuk, termasuk dari kurir online. Di sini ada asimilasi selain dari Garda Indonesia juga, dan dari komunitas-komunitas maupun aliansi-aliansi yang bergabung pada hari ini. Dengan poin-poin tuntutan, yang pertama adalah rancangan undang-undang transportasi online. Nah, itu diakomodir oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi 5. Dan pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah. Follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote. Like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59.